Cinta terkadang bukan hanya soal kebahagiaan. Terkadang, cinta membuat hati terluka, penuh rahasia, dan pilihan yang salah. Tania dan Arfan, dua hati yang dulu bersatu, kini diuji oleh kesepian, godaan, dan pengkhianatan. Satu kesalahan, satu godaan, bisa merobek kepercayaan, dan meninggalkan luka yang dalam. Di sini, kamu akan menyaksikan sebuah kisah cinta yang penuh konflik, air mata, dan janji yang hancur. Apakah cinta sejati akan bertahan, atau semua berakhir dalam penyesalan? Pagi itu, matahari menyelinap masuk lewat jendela kamar yang tirainya setengah terbuka. Tania duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 6:30. Di sisi tempat tidur, Arfan masih tertidur lelap. Wajahnya terlihat lelah. Mungkin karena lembur semalaman, Tania menghela napas panjang. Setiap hari seperti ini, sepi, membosankan, gumamnya lirih. Ia menatap suaminya dengan tatapan kosong. Dulu, setiap pagi selalu ada sapaan manis, pelukan hangat, atau sekadar canda kecil sebelum mereka memulai hari. Tapi sekarang, semuanya terasa hambar. Arfan hanya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mengejar target, sibuk mencari uang. Sedangkan Tania merasa semakin jauh, semakin tak dianggap. Beberapa menit kemudian, Arfan terbangun. Ia segera duduk dan meraih ponselnya, memeriksa pesan dari kantor. "Pagi Tan, aku harus berangkat cepat. Hari ini ada meeting penting," ucapnya sambil berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Tania menatapnya dengan wajah datar. Seperti biasa, kerja lagi, desisnya lirih. Tak ada pelukan, tak ada ciuman selamat pagi. Hanya rutinitas dingin yang terasa seperti kewajiban, bukan cinta. Di meja makan, sarapan sudah siap. Tania memasak nasi goreng dan telur mata sapi. Seperti biasa, Arfan duduk, tapi matanya tak lepas dari layar ponsel. "Tiap hari yang kamu pandang itu terus. Aku ini siapa buat kamu, Van?" Suara Tania terdengar datar tapi menahan emosi. Arfan berhenti sebentar, menatap Tania singkat. "Aku sibuk, Tan. Kamu tahu, kerjaanku nggak bisa ditinggal. Sibuk terus. Ya, kamu sibuk kerja, aku sibuk nunggu. Sampai kapan?" Suara Tania mulai meninggi. Arfan menarik napas panjang, menahan diri agar tak terpancing. "Tan, semua yang aku lakuin ini buat kita, buat masa depan kita." Tania berdiri dari kursinya, menatapnya tajam. "Buat kita, buat siap. Kamu bahkan gak punya waktu buat makan bareng tanpa liatin ponsel itu." Arfan terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Tania benar. Tapi mulutnya terlalu berat untuk mengakuinya. Ia hanya berdiri, mengambil tas, lalu berkata singkat, "Aku berangkat dulu." Langkah kaki Arfan terdengar menjauh. Suara pintu tertutup membuat dada Tania sesak. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang sama. Arfan berangkat pagi, pulang larut malam, kadang tanpa sempat berbicara lebih dari 5 kalimat dengan istrinya. Tania mulai merasa kesepian. Ia mulai sering keluar rumah, sekadar ke kafe sendirian, atau jalan-jalan ke taman untuk mengusir bosan. Suatu sore, di sebuah kafe kecil di sudut kota, Tania bertemu seseorang yang tak asing, Dimas, teman lamanya semasa kuliah. "Tan, ini kamu? Aku nggak nyangka bisa ketemu di sini," ucap Dimas dengan senyum lebar. Tania tertegun, lalu membalas dengan senyum kecil. "Dimas, wah, udah lama banget, ya." APA kebal. Mereka duduk di satu meja, obrolan mengalir ringan. Dimas, dengan caranya yang hangat dan penuh perhatian, membuat Tania kembali tertawa sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. "Suamimu mana?" "Enggak nemenin," tanya Dimas pelan. Tania menggeleng, tersenyum pahit. "Dia sibuk, selalu sibuk. Kadang aku mikir, mungkin aku nggak sepenting itu buat dia." Dimas menatap Tania dengan tatapan iba. "Kamu pantas dapat perhatian, Tan. Kamu nggak boleh ngerasa sendirian." Tania terdiam. Kata-kata itu terasa menenangkan, tapi juga berbahaya. Di dalam hati kecilnya, ada bagian yang ingin merasakan hangatnya perhatian itu lagi. Malamnya, Arfan pulang dalam keadaan lelah. Ia membuka pintu dan melihat ruang tamu sepi. Tanpa suara televisi, tanpa aroma masakan. Ia memanggil, "Tan, kamu di mana?" Tak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur, melihat meja makan kosong. Perasaan aneh menyelinap di dadanya.
Beberapa menit kemudian, Tania muncul dari pintu depan, membawa tas belanja. "Kamu dari mana?" tanya Arfan datar. "Kelly, cari udara segar," jawab Tania singkat. "Udara segar sampai malam begini?" Nada suara Arfan meninggi. "Emang kenapa? Kamu juga tiap hari pulang malam kan? Bedanya aku nggak kerja lembur, cuma butuh napas." Arfan menghela napas keras. "Tania, aku kerja buat kita. Jangan bandingin buat kita atau cuman buat ambisi kamu sendiri, Fen." Potong Tania tajam. Suasana menjadi tegang. Mereka berdiri saling menatap dalam diam. Ada kemarahan, ada kecewa, ada jarak yang makin lebar di antara keduanya. Akhirnya Arfan hanya berucap pelan, "Aku capek, Tan. Aku nggak mau ribut malam ini." Lalu ia masuk kamar, meninggalkan Tania sendiri di ruang tamu yang gelap. Beberapa hari kemudian, Dimas mulai sering menghubungi Tania. Awalnya hanya menanyakan kabar, lalu mulai mengajak bertemu lagi. Tania menolak beberapa kali, tapi akhirnya luluh. "Cuma ngobrol kok, nggak ada yang salah," pikirnya waktu itu. Namun dari obrolan ringan, perhatian kecil, dan candaan hangat, hatinya perlahan goyah. Ia mulai membandingkan Dimas dengan Arfan. Dimas membuatnya tertawa, sementara Arfan membuatnya menunggu. Dimas selalu punya waktu, sementara Arfan bahkan lupa hari ulang tahunnya. Malam itu, Tania duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponsel. Dimas mengirim pesan, "Tan, aku tahu kamu ngerasa kosong, tapi kamu nggak sendiri. Aku di sini." Pesan singkat itu membuat Tania meneteskan air mata. Ia tahu ini salah, tapi hatinya sudah mulai kehilangan arah. Sementara itu, di kamar, Arfan menatap buku catatan kecil berisi rencana-rencana masa depan mereka. Ia menulis, "Tabungan untuk rumah impian kita sudah setengahnya. Semoga tahun depan bisa aku wujudkan." Ia menatap tulisan itu sambil tersenyum lelah. Dalam pikirannya, semua kerja keras ini untuk Tania. Tapi ia tak tahu, perempuan yang ia cintai sedang perlahan menjauh, mencari hangat di tempat lain. Dan malam itu, dua hati yang dulu bersatu kini mulai berjalan ke arah yang berlawanan tanpa sadar, sedang menanam janji di atas luka. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di kafe, Tania masih sering teringat senyum Dimas dan obrolan hangat yang mereka lakukan. Setiap kali Arfan pulang larut malam, hatinya semakin hampa, dan rasa kesepian itu mulai menggerogoti kebahagiaannya. Suatu sore, Tania memutuskan untuk bergeleng-geleng ke taman dekat rumah. Ia duduk di bangku kayu, memandang anak-anak bermain sambil berdecak pelan. Ponselnya berbunyi. Nama Dimas muncul di layar. "Tanya, lagi sendiri? Aku lagi di dekat taman. Mau ketemu nggak?" Hatinya berdebar. Ia tahu ini salah, tapi ada rasa nyaman yang sulit ia tolak. Dengan cepat, ia membalas, "Oke, sebentar lagi aku keluar." Beberapa menit kemudian, Dimas muncul. Wajahnya ceria, membawa secangkir kopi hangat dan senyum yang selalu membuat Tania merasa dihargai. "Ini untuk kamu," kata Dimas sambil menyerahkan kopi. "Terima kasih," jawab Tania pelan. Sambil menatap kopi yang terasa hangat di tangan, mereka duduk berdua, dan obrolan mengalir ringan. Dimas mendengarkan Tania bercerita tentang hari-harinya, tentang rasa sepi yang ia rasakan di rumah. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi saran, atau sekadar tertawa bersama. Tania merasa lega, merasa diperhatikan, sesuatu yang sudah lama hilang dari rumahnya. Namun, di balik rasa nyaman itu, hati kecil Tania mulai gelisah. Ia tahu, ini salah. Ia teringat Arfan, suami yang selalu bekerja keras, yang selalu diam-diam merencanakan masa depan mereka. Tapi setiap kali ia menatap Dimas, rasa sepi itu lenyap sementara, tergantikan oleh kehangatan yang membuatnya ketagihan. Malam harinya, Tania mencoba menghibur diri dengan memasak untuk Arfan. Tapi Arfan pulang lebih larut dari biasanya. Ketika ia masuk, hanya terlihat lelah dan cuek. "Lapar?" tanya Tania, menaruh piring di meja. "Udah makan di kantor," jawab Arfan singkat. Ia meletakkan tas dan langsung menuju kamar mandi. Tania menatap punggung suaminya, merasa sakit di hati. Selama ini ia menunggu perhatian, menunggu sapaan hangat, tapi yang ia dapat hanyalah kesibukan dan ketidakpedulian. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Di saat seperti itu, ponsel Tania berbunyi lagi. "Dimas,
Gimana kalau kita ketemu lagi besok? Aku tahu tempat yang tenang, bisa ngobrol lama. Tanya terdiam. Di satu sisi, ia ingin menolak, ingin tetap setia. Tapi di sisi lain, rasa sepi dan keinginan untuk diperhatikan membuatnya tergoda. Ia menatap ponsel, lalu mengetik pesan singkat. Oke, besok kita ketemu. Hatinya berdebar, campur aduk antara bersalah dan senang. Keesokan harinya, Tania menunggu Dimas di sebuah kafe kecil yang lebih sepi dari biasanya. Dimas datang membawa senyum hangatnya. Mereka duduk di pojok kafe, mengobrol santai. Obrolan ringan perlahan berubah menjadi percakapan lebih pribadi tentang impian, tentang masa lalu, tentang rasa yang tak terucapkan. Dimas menyentuh tangan Tania, sekadar untuk menekankan kata-katanya, dan Tania merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini berbahaya, tapi di saat yang sama, ia tak bisa menahan diri. Rasa sepi yang lama menggerogoti hatinya, membuat ia perlahan membuka diri. Tanpa sadar membiarkan jarak emosional antara ia dan Arfan semakin melebar. Sementara itu, Arfan pulang lebih awal dari perkiraan. Ia berniat mengejutkan Tania dengan pulang lebih cepat, berharap bisa makan malam bersama. Namun ketika ia membuka pintu, rumah terasa sepi. Lampu ruang tamu menyala, tapi tidak ada Tania di sana. Hanya ada piring kosong di meja. Arfan bertanya sendiri. Tania? Tak ada jawaban. Ia menghela napas panjang, merasa ada yang tidak beres. Dalam hatinya, ada perasaan gelisah yang mulai muncul. Ia mencoba menahan diri, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Namun hatinya tidak tenang. Malam itu, Tania pulang dengan hati ringan setelah bertemu Dimas. Ia tersenyum sendiri, merasa hidupnya lebih berwarna. Tapi ketika ia membuka pintu kamar, ia menemukan Arfan duduk di sofa dengan wajah muram. Kenapa pulang cepat malam ini? Tanya Tania, mencoba terdengar santai. Arfan menatapnya lama, matanya menelusuri wajah Tania. Ada sesuatu di sana yang membuat hatinya tidak nyaman. Mana kamu tadi? Aku nggak lihat kamu di rumah, ucap Arfan dengan nada datar. Tania tersenyum canggung. Hanya jalan-jalan sebentar, buang pikiran. Arfan menatapnya lagi. Kali ini lebih tajam. Sendirian, Tania tersentak. Ada nada di suaranya yang membuatnya menelan ludah. Iya, sendiri, jawabnya singkat. Namun di dalam hati Tania, rasa bersalah mulai muncul. Ia tahu bahwa ia mulai terjerumus, mulai mengkhianati kepercayaan Arfan. Tapi godaan Dimas terasa begitu hangat dan menggiurkan. Arfan hanya menghela napas, menunduk dan berkata pelan, "Semoga kamu bahagia dengan cara kamu sendiri." Tan, kata-kata itu menusuk hati Tania. Ia menatap Arfan yang diam di sofa, merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Hatinya campur aduk antara bersalah dan penasaran. Tania tidur dengan wajah muram, menyadari bahwa hatinya mulai terpecah antara suami yang setia dan pria yang membuatnya merasa hidup kembali. Dan tanpa ia sadari, setiap pertemuan dengan Dimas semakin menanamkan bibit konflik yang akan menghancurkan rumah tangganya. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe dan taman, Tania mulai terbiasa bertemu Dimas secara diam-diam. Awalnya ia merasa ini hanya sekadar mencari teman untuk berbagi cerita dan tawa. Namun, perlahan, pertemuan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai menyentuh sisi emosionalnya. Suatu sore, Tania pulang dari kantor lebih awal, berpikir untuk beristirahat sejenak sebelum Arfan pulang. Ponselnya berbunyi. "Aku lagi dekat rumahmu, bisa ketemu sebentar?" Tania menatap layar dengan jantung berdebar. Ia tahu ini salah, tapi rasa kesepian yang sudah lama mencekiknya membuatnya menuruti pesan itu. "Oke, aku keluar sebentar." Beberapa menit kemudian, Dimas muncul dengan senyum hangatnya, membawa sekotak kue kecil. "Ini buat kamu, buat nemenin sore yang panas ini," kata Dimas sambil tersenyum. Tania menerima kue itu sambil tersenyum canggung. "Makasih, Dim," jawabnya pelan. Mereka duduk di bangku taman dekat rumah, dan Dimas mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang rencananya untuk pindah ke kota lain, tentang masa lalunya yang penuh liku. Tania mendengarkan dengan seksama. Malah, ia merasa hatinya nyaman di dekat Dimas, lebih nyaman daripada ketika bersama Arfan. "Kenapa kamu nggak cerita kayak gini sama Arfan?" tanya Dimas. Tiba-tiba, Tania tersentak. Ia menatap Dimas, bingung dan sedikit kesal.
Aku nggak tahu. Aku cuma merasa dia nggak pernah punya waktu untuk aku, Dim. Selalu kerja, selalu sibuk. Dimas tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan salahkan dirimu. Kamu berhak untuk diperhatikan. Ucapan itu seperti menyulut api dalam hati Tania. Ia tersenyum kecil, tapi di dalam hati, rasa bersalah mulai muncul. Sementara itu, Arfan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Tania. Beberapa kali, ia pulang lebih cepat, dan rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Piring yang biasanya tersisa setengah dimakan Tania, kini kosong, atau bahkan tidak disentuh. Setelah lembur lebih cepat, Arfan memutuskan untuk mengejutkan Tania. Ia pulang, dan membuka pintu rumah dengan hati-hati. Namun, rumah sepi, lampu ruang tamu menyala. Tapi tidak ada Tania, Tan. Kamu di mana? Panggil Arfan. Suaranya mulai tegang. Tak ada jawaban. Ia menatap sekeliling. Hati mulai gelisah. Di meja makan, ia menemukan secangkir kopi yang baru saja diseduh. Tapi tidak ada Tania di rumah. Arfan mencoba menahan rasa khawatirnya. Ia menelepon Tania. Tapi panggilan ditolak. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada jawaban. Hatinya mulai tidak tenang. Ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakannya, tapi tidak ada bukti untuk menuduh. Di sisi lain, Tania dan Dimas berjalan di sepanjang taman yang sepi menjelang senja. Mereka duduk di bangku dekat pohon besar, membicarakan hal-hal pribadi tentang mimpi, tentang rasa kesepian, tentang kehidupan yang terasa hambar. Kadang aku merasa hidupku nggak berarti apa-apa, kata Tania dengan suara pelan. Dimas menatapnya, menggenggam tangan Tania sekadar untuk menenangkan. Tania, kamu nggak sendirian, aku selalu ada buat kamu. Aku peduli sama kamu. Tania menunduk, jantungnya berdebar. Sentuhan itu membuatnya goyah, tapi hatinya juga dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu Arfan bekerja keras untuk mereka, mencintainya dengan cara yang sederhana tapi tulus. Namun, di depan Dimas, ia merasa dicintai, diperhatikan, dan dihargai sesuatu yang sudah lama hilang dari rumahnya sendiri. Tania pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di ruang tamu, ia melihat Arfan duduk dengan wajah muram, menatap buku catatan kecil yang biasanya ia gunakan untuk merencanakan masa depan mereka. Arfan menutup buku itu saat Tania masuk. Kenapa pulang malam begini? Tanya Arfan. Suaranya datar tapi ada nada curiga. Tania tersenyum canggung. Aku cuma jalan-jalan sebentar. Buang pikiran. Arfan menatapnya tajam. Sendirian? Iya, sendiri, jawab Tania singkat. Ada keheningan yang panjang. Arfan menatap Tania lebih lama, mencoba membaca apa yang ada di matanya. Tania menunduk, tidak berani menatap balik. Akhirnya Arfan hanya menghela napas, menunduk ke buku catatannya lagi. Dalam hati, ia mulai merasakan bayangan keretakan yang perlahan muncul di rumah tangga mereka. Ada sesuatu yang salah, tapi ia belum tahu apa. Beberapa hari berikutnya, pertemuan Tania dan Dimas semakin sering. Awalnya hanya untuk ngobrol ringan, tapi semakin lama, percakapan mereka semakin intim, semakin pribadi. Setiap kali Tania berada di dekat Dimas, hatinya merasa hangat. Sementara di sisi lain, ia merasa bersalah pada Arfan yang bekerja keras untuknya. Konflik batin Tania semakin memuncak. Ia tahu perselingkuhan emosional ini salah, tapi kehangatan Dimas terlalu menggoda untuk dihindari. Setiap pertemuan meninggalkan rasa bersalah yang berat, namun juga rasa senang yang tak bisa ia tolak. Di rumah, Arfan mulai memperhatikan perubahan kecil pada Tania. Tawa yang berbeda, cara berpakaian yang lebih rapi, aroma parfum yang tak dikenalnya. Hatinya semakin gelisah, tapi ia masih mencoba menahan diri. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum menuduh Tania, Arfan duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang kini terasa pahit. Ia sadar, sesuatu sedang mengintai rumah tangganya, dan bayangan itu perlahan mulai menelan kebahagiaan mereka. Suatu sore, Tania menerima pesan dari Dimas. Aku lagi di dekat mall, mau ketemu sebentar. Hatinya berdebar. Ia tahu ini salah, tapi rasa kesepian dan keinginan untuk dicintai membuatnya menyerah pada godaan itu. Oke, sebentar aku ke sana, balasnya. Di parkiran mall, Dimas menunggu dengan senyum hangat. Ia membawa 2 gelas kopi dingin. Ini buat kamu, katanya, sambil menyerahkan 1 gelas. Tania tersenyum canggung dan menerima kopi itu. Makasih, Dim. Mereka berjalan berdua di sepanjang koridor mall.
Perlahan, percakapan ringan berubah menjadi percakapan pribadi. Dimas mulai menanyakan perasaan Tania tentang kebahagiaan dan kesepiannya. Kadang aku merasa hidupku nggak berarti apa-apa, kata Tania dengan suara pelan. Menunduk. Dimas menggenggam tangannya. Lembut. Tania, kamu nggak sendiri. Aku selalu ada buat kamu. Sentuhan itu membuat dada Tania berdebar. Ia tahu ini salah, tapi ia merasa nyaman, aman, dan dihargai sesuatu yang sudah lama hilang dari rumahnya. Sementara itu, Arfan mulai merasa ada yang berubah dengan Tania. Beberapa kali, ia pulang lebih awal, dan rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Arfan mulai curiga, tapi ia belum punya bukti. Suatu malam, Arfan pulang lebih awal dari biasanya. Tan, kamu di mana? Panggil Arfan dengan nada gelisah. Tak ada jawaban. Hatinya mulai tidak tenang. Ia menelepon Tania, tapi panggilan ditolak. Hatinya mencemaskan sesuatu yang mungkin akan terjadi. Di sisi lain, Tania dan Dimas duduk di sebuah kafe yang sepi menjelang malam. Mereka berbicara tentang hal-hal pribadi, mimpi, masa lalu, dan rasa yang sulit diungkapkan. Dimas meraih tangan Tania lagi. Lebih lama kali ini. Kenapa kamu nggak cerita kayak gini sama Arfan? Tanya Dimas tiba-tiba. Tania tersentak. Ia tahu ini salah. Aku nggak tahu. Dia selalu sibuk, selalu kerja. Dimas tersenyum, menyentuh bahu Tania. Kalau begitu, jangan salahkan dirimu. Kamu berhak dicintai dan diperhatikan. Hati Tania bergejolak. Setiap kata, setiap sentuhan, membuatnya merasa hidup kembali, tapi juga membuatnya bersalah pada Arfan. Malam itu, Tania pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di ruang tamu, Arfan duduk dengan wajah muram, menatap buku catatannya. Ia menutup buku saat Tania masuk. Kenapa pulang malam begini? Tanya Arfan datar, tapi nada suaranya penuh curiga. Tania tersenyum canggung. Aku cuma jalan-jalan sebentar. Arfan menatapnya tajam. Sendirian? Tania menelan ludah. Ya, sendiri. Jawabnya singkat. Ada keheningan panjang. Arfan menatap Tania lebih lama, mencoba membaca matanya. Tania menunduk. Hatinya berdebar. Ia tahu, Arfan mulai curiga. Tania dan Dimas mulai bertemu lebih sering. Mereka tidak hanya berbicara, tapi mulai melakukan sentuhan fisik yang lebih intim, genggaman tangan yang lebih lama, pelukan sebentar saat berpisah. Setiap pertemuan membuat Tania merasa bersalah, tapi ia tidak bisa menahan diri. Di rumah, Arfan mulai memperhatikan perubahan Tania tawa yang berbeda, cara berpakaian yang lebih rapi, aroma parfum yang tidak dikenalnya. Hatinya gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia belum memiliki bukti untuk menuduh Tania. Arfan duduk di ruang tamu sendirian, memegang buku catatan berisi rencana masa depan mereka. Ia menatap foto pernikahan mereka. Wajah Tania tersenyum di foto itu. Air matanya mulai menggenang. Ia sadar, ada bayangan yang perlahan menghancurkan rumah tangganya, dan ia takut terlambat untuk menyelamatkannya. Minggu-minggu berlalu, dan hubungan Tania dengan Dimas mulai semakin dekat. Apa yang awalnya hanya perhatian dan obrolan ringan, kini mulai berubah menjadi kedekatan yang lebih nyata, sentuhan, canda yang intim, dan waktu yang dihabiskan bersama di tempat sepi. Tania merasa campur aduk. Hatinya senang karena merasa dicintai dan diperhatikan, namun bersalah karena mengkhianati Arfan, suami yang selalu bekerja keras untuknya. Suatu sore, setelah pulang kantor lebih cepat, Tania menerima pesan Dimas. Tania, aku lagi dekat kafe, tempat kita biasa ngobrol. Mau ke? Tania tahu ini salah, tapi rasa sepi dan godaan perhatian Dimas membuatnya menuruti pesan itu. Oke, sebentar lagi aku ke sana, balas Tania. Di kafe, Dimas sudah menunggu. Ia menyambut Tania dengan senyum hangat dan secangkir kopi. Ini buat kamu, katanya sambil menaruh kopi di meja. Tania tersenyum canggung, duduk di depan Dimas. Terima kasih, Dim. Mereka mulai berbicara ringan. Kemudian percakapan berubah menjadi lebih personal. Dimas menanyakan perasaan Tania tentang pernikahannya. Kadang aku merasa hidupku hampa, Dim, kata Tania lirih. Dimas menatapnya, lalu menggenggam tangan Tania. Aku ada buat kamu, Tania. Aku peduli sama kamu. Kamu nggak sendiri. Sentuhan itu membuat dada Tania berdebar. Hatinya bergolak, tapi ia tidak bisa menahan diri. Rasa bersalah semakin berat,
Tapi hangatnya perhatian Dimas terasa begitu menggoda. Sementara itu, Arfan mulai menyadari perubahan Tania. Beberapa kali ia pulang lebih awal. Rumah terasa lebih sepi. Cara berbicara dan tersenyumnya juga berubah. Suatu malam, Arfan memutuskan untuk memeriksa pesan Tania dengan cara diam-diam. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi rasa curiga sudah terlalu kuat. Ia menemukan beberapa pesan dari nomor yang tidak ia kenal, dan isi pesannya membuat hatinya perih. Pesan-pesan itu manis, penuh perhatian, dan terdengar lebih intim daripada seharusnya. Arfan menutup ponsel itu perlahan, menahan amarah dan sakit hati. Ia tahu Tania mulai menjauh, tapi ia belum siap menghadapi kenyataan penuh. Keesokan harinya, Tania kembali bertemu Dimas. Mereka berjalan-jalan di taman sepi, dan kali ini Dimas mulai lebih berani mendekati Tania. Tangan mereka bersentuhan lebih lama, dan Dimas memandangnya dengan tatapan lembut tapi menuntut. "Kenapa kamu nggak pernah bilang apa yang kamu rasain?" tanya Dimas pelan. Tania menunduk. Jantungnya berdebar kencang. "Aku takut, Tim. Aku takut sama Arfan. Aku nggak mau nyakitin dia." Dimas menggenggam wajah Tania perlahan. "Aku nggak mau kamu sakit sendiri. Aku di sini buat kamu, Tania." Tania menutup mata, merasakan hangatnya sentuhan itu. Dalam hati, ia tahu ini salah, tapi ia tidak bisa menahan diri. Rasa sepi dan kebutuhan untuk dicintai membuatnya goyah. Di rumah, Arfan semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Tania, menanyakan hal-hal sederhana, tapi dengan nada yang hati-hati. "Tan, kamu kemana sore ini?" tanya Arfan suatu malam. Tania tersenyum canggung. "Aku cuma jalan-jalan sebentar, Van. Sendirian?" tanya Arfan lagi, matanya menatap tajam. Tania menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. "Iya, sendiri," jawabnya singkat. Arfan terdiam. Ada rasa curiga yang semakin besar di hatinya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang sedang mengintai kebahagiaan mereka. Beberapa hari kemudian, Tania kembali bertemu Dimas di sebuah apartemen kosong milik temannya. Tempat mereka bisa ngobrol tanpa terganggu. Suasana semakin intim. Dimas menyentuh tangan Tania dengan lembut, mendekatkan wajahnya. "Kalau aku di sini, Tania, kamu nggak perlu takut," bisik Dimas. Hati Tania hancur antara bersalah dan tergoda. Ia tahu Arfan bekerja keras untuk mereka, mencintainya dengan tulus. Tapi di depan Dimas, ia merasa dicintai, diperhatikan, dihargai. Perasaan bersalahnya mulai memuncak, tapi rasa hangat itu terlalu sulit dihindari. Di saat bersamaan, Arfan mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil. Pesan yang mencurigakan, perubahan perilaku Tania, dan jarak emosional yang semakin nyata. Hatinya sakit, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia belum ingin menuduh Tania secara langsung, tapi bayangan pengkhianatan mulai menghantuinya setiap malam. Tania tidur sendirian, wajahnya muram, hatinya campur aduk, sementara Arfan duduk di ruang tamu, merencanakan langkah selanjutnya untuk menemukan kebenaran. Konflik semakin memuncak, dan rumah tangga mereka mulai berada di ujung jurang antara cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang tak terelakkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hubungan Tania dan Dimas mulai berkembang. Apa yang semula hanya perhatian dan pertemuan ringan, kini berubah menjadi kedekatan emosional yang kuat, bahkan mulai menyentuh batas fisik. Tania merasa bersalah, tapi ia tidak bisa menahan diri. Hatinya sudah terbagi antara suami yang setia dan pria yang membuatnya merasa dicintai. Suatu sore, Tania menerima pesan dari Dimas. "Aku lagi di tempat biasa. Bisa ketemu sebentar?" Hatinya berdebar. Ia tahu ini salah, tapi rasa kesepian dan godaan perhatian Dimas membuatnya menuruti pesan itu. "Oke, sebentar lagi aku ke sana," balasnya. Di kafe sepi tempat mereka biasa bertemu, Dimas sudah menunggu. Ia tersenyum hangat, membawa kopi favorit Tania. "Ini buat kamu," katanya sambil menaruh kopi di meja. Tania tersenyum canggung, duduk di depannya. Mereka mulai berbicara ringan, tapi perlahan percakapan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Dimas mulai menyentuh tangan Tania lebih lama, menatap matanya dengan tatapan lembut tapi menuntut. "Kenapa kamu nggak pernah cerita semua ini sama Arfan?" tanya Dimas pelan. Tania menunduk, hatinya berdebar. "Aku takut nyakitin dia, tapi aku juga nggak bisa menahan perasaan ini." Dimas mendekat, wajahnya hampir menyentuh Tania. Jantung Tania berdebar kencang. Ia tahu ini salah, tapi hangatnya perhatian Dimas terlalu menggoda untuk ditolak.
Mereka berbicara lebih dekat, saling menatap, dan sentuhan mereka semakin intim. Tania mulai merasa tergoda untuk melewati batas, dan Dimas pun tidak menahan diri lagi. Kalau aku di sini, Tania, kamu nggak perlu takut, bisik Dimas. Tania menutup mata, merasakan hangatnya tubuh Dimas di dekatnya. Hatinya campur aduk antara bersalah dan tergoda. Ia tahu Arfan bekerja keras untuk mereka, mencintainya dengan tulus, tapi di depan Dimas, ia merasa dicintai dan diperhatikan. Sementara itu, Arfan mulai menyusun rencana. Ia ingin memastikan, mencari bukti yang tak terbantahkan sebelum menghadapi Tania. Ia mulai memeriksa ponsel, mencari petunjuk, memperhatikan jam keluar masuk rumah, dan mencoba mengingat setiap perubahan kecil dalam sikap Tania. Malam itu, Tania pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan muram. Arfan duduk di ruang tamu, menatapnya dengan mata yang tajam. Pulangkan barang-barangmu kalau kamu capek jalan-jalan, ucap Arfan datar, nadanya dingin tapi penuh curiga. Tania tersentak, merasa ada ketegangan yang baru di antara mereka. Ia menunduk, hatinya berdebar. Ia tahu Arfan mulai mencurigai sesuatu, tapi ia tidak tahu seberapa banyak yang sudah ia ketahui. Suasana hening. Arfan menatap Tania lebih lama, mencoba membaca matanya, mencari jawaban yang belum ia dapatkan. Tania menunduk, menahan air mata. Ia sadar, batas yang ia lewati dengan Dimas sudah hampir terbongkar. Tania mencoba menahan diri, tapi godaan Dimas terlalu kuat. Mereka kembali bertemu. Kali ini lebih dekat. Tania mulai merasa ketagihan akan perhatian dan sentuhan Dimas. Namun di rumah, Arfan semakin curiga. Ia mulai merekam beberapa percakapan telepon Tania secara diam-diam, mengawasi pesan masuk, dan mencari pola-pola pertemuan Tania yang mencurigakan. Hati Tania semakin gelisah. Ia tahu ia bermain dengan api, tapi sulit melepaskan diri, dihantui rasa bersalah yang semakin menumpuk. Tania merenung di kamarnya, hatinya bimbang antara cinta yang salah dan rasa bersalah. Sementara Arfan mengumpulkan bakti-bakti untuk menghadapi pengkhianatan yang tak bisa ia tutupi lagi. Hari itu, rumah Tania dan Arfan terasa sunyi. Pagi yang biasanya dipenuhi rutinitas, kini terasa tegang dan berat. Arfan duduk di ruang tamu, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Di tangannya, ponsel Tania terbuka, menampilkan pesan-pesan yang membuktikan kedekatannya dengan Dimas. Hatinya hancur, tapi ia menahan amarahnya. Ia tahu, menghadapi Tania dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Ia ingin Tania menyadari sendiri kesalahan yang telah diperbuat. Sore itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah, tapi hatinya masih tergoda oleh Dimas. Ia masuk ke rumah dan langsung merasakan tatapan Arfan yang tajam. "Tan, kita perlu bicara," ucap Arfan dengan nada datar tapi tegas. Tania menelan ludah, hatinya berdegup kencang. "Apa, Fen?" tanyanya pelan, mencoba terdengar santai. Arfan menutup pintu ruang tamu perlahan, menatap Tania dari atas ke bawah. "Aku tahu semuanya, Tan. Aku tahu tentang Dimas." Tania terkejut, wajahnya memucat. "Apa maksudmu?" Suara Tania bergetar, tapi Arfan tidak memberi kesempatan untuk membantah. "Aku punya bukti. Pesan-pesan di ponselmu jam-jam kamu keluar tanpa aku tahu. Semua sudah jelas. Aku nggak mau dengar alasan lagi." Tania menunduk. Air matanya mulai menetes. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. "Fan, aku nggak bermaksud." Arfan menarik napas panjang, menahan emosi. "Tania, cinta itu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang kepercayaan. Aku kerja keras untuk kita, untuk masa depan kita. Dan kamu khianati semua itu." Tania menutup wajahnya dengan tangan, menyesal. Semua kenangan indah dengan Arfan, semua perjuangan dan kasih sayang yang ia abaikan demi Dimas, kini terasa begitu menyakitkan. Dimas datang di saat yang sama, menelepon Tania, tanpa tahu bahwa Arfan sudah mengetahui semuanya. Tania menerima panggilan itu, tapi tangannya gemetar. "Tim, aku nggak bisa," ucapnya pelan. Arfan menatapnya tajam. "Tania, aku nggak mau ada orang ketiga lagi di hidup kita. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, ini saatnya memilih." Tania terdiam, hatinya bergejolak. Ia menyadari bahwa godaan Dimas hanyalah sementara, sedangkan Arfan telah membangun cinta sejati selama bertahun-tahun. Namun penyesalan datang terlambat. Malam itu,
Mereka duduk berdua di ruang tamu. Arfan menyerahkan surat cerai yang sudah ia siapkan beberapa hari sebelumnya. Tania, aku masih mencintaimu, tapi aku nggak bisa terus hidup dalam pengkhianatan. Aku harap kamu sadar dan berubah. Ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang konsekuensi dari pilihanmu, ucap Arfan dengan suara berat. Tania menangis terseduh-seduh. Van, aku menyesal. Aku terlalu bodoh, terlalu egois. Aku baru sadar, aku kehilangan orang yang benar-benar mencintaiku, ucapnya sambil meremas tangan Arfan. Arfan menatapnya dengan wajah campur aduk antara sedih dan lega. Ia tahu, cintanya tulus, tapi pengkhianatan Tania telah meninggalkan luka yang dalam. Beberapa hari kemudian, Dimas mencoba menghubungi Tania lagi, tapi Tania menolak. I tahu, semua perhatian dan kehangatan Dimas hanyalah sementara dan tidak sebanding dengan cinta tulus. Arfan, Tania mulai menata hidupnya kembali, menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang telah dibuat Arfan. Di sisi lain, memilih untuk fokus pada diri sendiri dan masa depan. Meski hatinya masih terluka, ia tetap tegar dan perlahan menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang kesetiaan dan kepercayaan. Tania duduk di kamar, menatap foto pernikahan mereka, air matanya jatuh perlahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada lagi janji yang ia hancurkan dengan pengkhianatan. Sementara Arfan duduk di ruang tamu, menatap langit malam dari jendela, merasakan pahitnya cinta yang terkoyak, tapi juga pelajaran berharga tentang kepercayaan dan kesetiaan.